Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Andriani dengan NIM 2373. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PMK terbaru pemeriksaan pajak, mengenai apa yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umum pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang selanjutnya, pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan yang telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Yang selanjutnya ada pemeriksaan ulang, pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan PBB dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Yang kedua ada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Kewenangan pemeriksaan pajak sesuai pasal 29 ayat 1 KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua, tujuan pemeriksaan. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Dua, tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, ada ruang lingkup pemeriksaan, meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak. Bagian tahun pajak, satu atau beberapa objek PBB. Yang selanjutnya, jenis pajak menjadi objek pemeriksaan, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, biaya materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP. Yang selanjutnya ada tipe pemeriksaan. Yang ada tiga, yaitu pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik. Untuk pemeriksaan lengkap sendiri yaitu menguji seluruh pos dalam surat pemberitahuan atau SPT secara mendalam. Yang kedua ada pemeriksaan terfokus, yaitu menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Yang ketiga yaitu pemeriksaan spesifik yang dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu. Yang selanjutnya, kriteria pemeriksaan pajak dari menguji kepatuhan. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Yang ketiga, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Yang kelima, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang keenam, pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Yang ketujuh, wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan resiko kebutuhan wajib pajak. Yang kedelapan, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kesembilan, wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak. Yang ke-10, terdapat indikasi jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak. Selanjutnya, kriteria pemeriksaan dari tujuan lain. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Selanjutnya, penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang keempat, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kelima, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan. Yang keenam, pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak bumi dan bangunan. Yang ketujuh, penyelesaian keberatan. Yang kedelapan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan bruto neto. Yang kesembilan, pencocokan data atau alat keterangan. Yang ke-10, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang ke-11, penetapan wajib pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu. Yang ke-11, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Yang ke-13, penyelesaian penagihan pajak. Yang ke-14, penentuan saat mulai beroperasi atau bereproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Untuk selanjutnya ada nomor 3, yaitu standar pemeriksaan. Ada 3 standar pemeriksaan, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Untuk standar umum, yang dimana pemeriksaan pajak harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Untuk standar pelaksanaan, yaitu persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang selanjutnya, pelaksanaan di kantor DJP atau tempat tinggal, tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, lokasi objek PBB, dan tempat lain yang perlu oleh pemeriksa pajak. Yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang selanjutnya, dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Yang selanjutnya ada standar pelaporan. Laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan usulan pemeriksaan pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain terkait dengan pemeriksaan. Yang selanjutnya ada jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan
paling lama 5 bulan dan paling cepat adalah 30 hari atau 1 bulan. Jangka waktu pemeriksaan ada jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Untuk jangka waktu pengujian yaitu paling lama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Yang selanjutnya untuk jangka waktu pembahasan akhir yaitu 30 hari mulai dari SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir, dan pembuatan laporan pemeriksaan atau LHP. Perhitungan jangka waktu untuk pemeriksaan dan waktu pembahasan akhir yaitu pengujian sejak surat pemberitaan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. Untuk pembahasan akhir dan pelaporan sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan LHP. Yang selanjutnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Ini umumnya tidak ada perpanjangan, namun ada maksimal 4 bulan khusus untuk audit grup usaha, transfer pricing, dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan ini hanya atas jangka waktu pengujian. Jadi untuk perpanjangan ini hanya boleh dilakukan untuk pengujian, tidak untuk pembahasan akhir. Yang selanjutnya ada pemeriksaan spesifik atas data konkret. Perpanjangan yaitu 10 hari jangka waktu pengujian dan 10 hari jangka waktu pembahasan. Untuk pembahasan akhir atau pelaporan tidak ada perpanjangan. Yang selanjutnya jangka waktu pemeriksaan tujuan lain maksimal 4 bulan sejak surat pemberitaan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan. Tidak ada pembahasan akhir, tidak ada perpanjangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.